jangan berprasangka jelek pada orang lain ya. Pokoknya orang itu sebisa mungkin berprasangka baik kepada orang. Karena apa? Orang yang berprasangka baik itu akan menimbulkan hawa-hawa yang positif. Orang yang berprasangka jelek akan menimbulkan hawa-hawa negatif. Anda penentu negatif ataupun positif dalam hati Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tentang perkutut Katuranggan Surung Derajat ya. Ada kalanya yang menyebut perkutut Junjung Derajat. Nah, di sini saya akan membahas, tetapi tidak menjabarkan dari perkutut itu sendiri. Yang saya bahas di sini adalah pengalaman, ya, pengalaman saya dalam menggeluti perkutut Katuranggan satu ini. Karena apa? Perkutut Katuranggan Surung Derajat adalah salah satu perkutut Katuranggan yang sangat digemari, ya sangat dicintai banyak kalangan pecinta perkutut Katuranggan. Itu. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya, trik memilih perkutut ini beserta alasannya. Ya, jadi kenapa harus memilih Katuranggan Surung Derajat? Apakah ada kesalahpahaman di sana? Nah, kita kupas bersama-sama di sini dengan pengalaman yang telah saya alami. Langsung saja. Perkutut Katuranggan Surung Derajat adalah perkutut Katuranggan yang mempunyai ciri-ciri bulu putih di pangkal ekor. Ya, saya ulang lagi. Perkutut yang mempunyai bulu putih di pangkal ekor tetapi bulu halus. Ya, ini bulu halus. Bulu halus di pangkal ekor bagian atas ada sehelai putih. Ya, sehelai putih di sebelah kanan atau kiri. Yang biasanya terjadi kebanyakan di sebelah kiri. Tapi ada kalanya ya kanan juga kan itu. Ini dinamakan perkutut Surung Derajat. Nah, adapun yang muncul di tengah-tengah kan ada ekor seperti ini ya. Nah, gambarnya nanti saya munculin. Gambar seperti ini. Ini perkutut contoh Junjung Derajat. Ada yang bilang Junjung Derajat. Karena apa? Tumbuhnya bulu halus putih itu tepat di tengah-tengah ekor. Walaupun enggak pas tengah persis kan. Nanti kamu ukur kanan kiri berapa senti, apa pas betul tengahnya nih. Ya kira-kira saja ya. Kira-kira di tengah ekor itu ada yang mengatakan Junjung Derajat. Tetapi kalau di samping kanan atau samping kiri itu dinamakan Surung Derajat. Ya, Surung Derajat. Dan ada yang bilang entah itu di kanan, entah itu di kiri, entah itu di tengah, semua dinamakan Surung Derajat. Yang jelas itu Katuranggan perkutut ada bulu sehelai putih bulu halus di pangkal ekor bagian atas. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, ketika Anda membeli dalam ombyoan, hati-hati, benar-benar hati-hati. Karena apa? Karena saya sendiri pernah tertipu dengan keilmuan saya yang kurang mumpuni. Jadi gini ceritanya. Perkutut lokal alam dalam ombyokan banyak kan. Nyuwun sewu, agak kurang enak badan, agak bindeng. Bulu perkutut bagian dubur bawah ekor itu kan berwarna putih. Nah, di sini kadang yang menipu mata kita itu di sini. Bulunya ada yang cabut, bulu ekor panjang, ya, ekor yang panjang itu ada yang cabut. Lah, bulu yang bawah ini
naik ke atas. Nah, di sini kadang kita tertipunya di situ. Kita kira itu bulu surung derajat yang tumbuh di atas, tetapi bulu yang di bawah naik. Nah, alangkah baiknya ketika Anda ngombyok ataupun di tempat teman, itu perhatikan betul-betul. Jadi kalau itu memang bulu surung derajat yang bulu halus tumbuh di pangkal ekor bagian atas, entah bagian kanan atau kiri, biasanya bulunya akan kelihatan rapi tengkurap. Bulunya akan kelihatan rapi tengkurap, ya, tidak miring ke kanan ataupun miring ke kiri, apalagi terbalik, ya. Ini yang saya alami perkutut surung derajat seperti itu. Nah, yang saya kemarin tertipu itu, ketika saya lihat di ombyokan itu bulunya agak sedikit miring, ya. Jadi nggak tengkurap halus, nggak, sedikit miring. Nah, alhasil setelah saya pilih, saya ambil sampai rumah, ternyata bulu ekor bawahnya itu naik melipat ke atas. Nah, ini ya sangat kecewa kan itu, sangat kecewa. Makanya untuk teman-teman kalau mau beli perkutut surung derajat, alangkah baiknya dicek betul-betul, ya. Dari pangkal ekor yang atas itu dicek betul-betul apakah tumbuhnya bulu halus tersebut di atas ekor benar-benar atau enggak. Nah, kalau benar-benar di atas ekor, ya ambil saja, ya. Kalaupun ada bulu ekor yang jabut, bulu ekor panjang itu yang jabut, biasanya bulu surung derajat ini yang bulu halus putih tadi itu akan melipat ke samping, kanan ataupun ngiri, bukan ke bawah. Biasanya seperti itu yang saya alami, seperti itu, ya, yang saya tahu seperti itu. Jadi kalau teman-teman ekornya perkutut biasanya 14, ini kalau cabut pas 2 ekor di bawah bulu ekor halus putih tadi atau surung derajat tadi, biasanya ekor putihnya ini akan nyamping kanan atau kiri. Nah, itu wataknya seperti itu biasanya, ya. Jadi untuk teman-teman sekali lagi hati-hati dalam memilih perkutut surung derajat. Loh Mas, bukannya bulu yang besar Mas? Bukan, ya. Jadi yang saya tahu, sepengalaman saya, burung perkutut surung derajat itu adalah bulu halus yang tumbuh di pangkal ekor bulu ekor, ya, bulu ekor busa, ya, bulu ekor, ya, pangkal ekornya itu nanti ada bulu halusnya di atasnya. Nah, ini biasanya 1 ekor. Kalau 2 Mas, kalau 2 sudah tidak dinamakan surung derajat, ya, karena katuranggan itu adalah pakemnya seperti itu, ya. Cuma 1 ekor saja tumbuh di kanan ataupun kiri. Kalau sudah 2 lebih, biasanya tidak termasuk hitungan, karena ini pakem, ya, karena pakem, karena ini yang jadi pedoman orang dulu, ya. Sesepuh-sepuh kita menamakan ini juga tidak orang sembarangan yang namakannya. Dia juga melalui keilmuan yang mumpuni. Tirakatnya wong dhisik, ya, tirakatnya orang dulu jelas beda dengan orang sekarang, ya. Mungkin kepandaiannya bisa jadilah orang sekarang lebih pandai, tetapi saya yakin sesepuh-sepuh kita tirakatnya luar biasa melebihi kita, ya. Kita tabarukan saja, kita hormati apa yang mereka putuskan, kita tinggal meneruskan, saling menghormati, ya. Karena apa? Katuranggan itu kadang beda-beda, teman, ya. Jadi mungkin di Ngawi dinamakan ini, mungkin di Jawa Tengah dinamakan ini, mungkin di Malang sana dinamakan ini, ya terserah. Yang jelas semua punya dasar, semua punya keilmuan. Kita harus saling menghormati, ya. Jangan berprasangka jelek pada orang lain, ya. Pokoknya orang itu sebisa mungkin berprasangka baik kepada orang. Karena apa? Orang yang berprasangka baik itu akan menimbulkan hawa-hawa yang positif. Orang yang berprasangka jelek akan menimbulkan hawa-hawa negatif. Anda penentu negatif ataupun positif dalam hati Anda, ya. Semoga bermanfaat. Salam ngikutut, sopai patut.